Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Fudail di sini akan menjelaskan tentang model-model sistem politik, yang mana peran sistem politik adalah cara negara diatur, tempat pemerintahan membuat kebijakan dan menjaga kelestarian. Setiap negara memiliki sistem politik unik yang berdasarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai. Menurut David Easton, sistem politik menerima masukan, aspirasi, dan mengolahnya menjadi kebijakan dan menghasilkan keputusan output yang mempengaruhi rakyat. Jadi model-model ini membantu kita memahami bahwa politik bukan hanya kekuasaan, akan tetapi juga komunikasi, konstitusi, dan keseimbangan antara rakyat dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu pengertian sistem politik, yang mana pengertian sistem politik di sini ada 3. Yang pertama yaitu mekanisme negara, yang mana mekanisme di sini mengatur kehidupan berbangsa, kekuasaan, keputusan, dan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu partisipasi rakyat, yang mana partisipasi rakyat melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan publik, bukan hanya pemerintahan. Yang ketiga yaitu keseimbangan. Jadi keseimbangan di sini menjaga ketertiban, menyaluri aspirasi, dan menciptakan kebijakan yang adil dan sejahtera. Menurut Maryam Bodiarjo, sistem politik menyalurkan kehendak rakyat menjadi kebijakan yang mengikat. David Easton melihatnya sebagai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem politik, yang mana di sini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu ciri identifikasi, yang mana terdiri dari unit tindakan politik dan batas aktivasi keputusan mengikat. Yang kedua yaitu input dan output, yang mana membutuhkan masukan, inspirasi, tuntunan dokumentasi, tuntunan dukungan, dan yang proses menjadi kebijakan dan keputusan. Yang ketiga yaitu diferensi sistem. Setiap bagian memiliki peran dan tanggung jawab agar sistem berjalan efektif. Dan yang terakhir yaitu integrasi sistem, mekanisme untuk mempersatukan anggota agar bekerja sama dan membuat keputusan sah. Model-model sistem politik. Siapa yang memerintah? Yang pertama yaitu pemerintah dari atas. Jadi kekuasaan dipegang segelintir orang, oligarki, otoriter, aristokrasi, rakyat kurang terlibat. Yang kedua yaitu demokrasi, yang mana kekuasaan dijalankan rakyat luas, masyarakat punya hak memilih, berpendapat, dan berpartisipasi. Selanjutnya yaitu model-model sistem politik, yang mana model-model sistem politik yaitu ada 4. Yang pertama yaitu autokrasi tradisional. Kekuasaan terpusat pada segelintir orang, menekankan perbedaan sosial, kebebasan individu terbatas, mengutamakan nilai moral. Yang kedua yaitu otoriter. Kekuasaan berpusat pada pada satu orang, kelompok kecil, indikator materi bersifat heterotelistik, nepotistik, militer berperan besar. Yang ketiga yaitu totaliter. Jadi kekuasaan dipegang suku, kelompok, atau partai, mengukur ketat semua aspek hidup, menuntut kesatuan, pedagang keras pada musuh komunis atau fasis.
Yang keempat yaitu demokrasi, menjaga keseimbangan perbedaan dan kesepakatan politik sama, menghargai keberagamaan, kekuasaan berbagi berdasarkan hukum. Jadi kesimpulannya, sistem politik menyediakan kerangka pengaturan hubungan pemerintahan rakyat untuk tujuan negara dengan model autokrasi, totaliter, serta otoriter yang bersifat sentralisasi. Kekuasaan kontras terhadap demokrasi yang ekspresi partisipasi rakyat dan pembagian kekuasaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.